Dina dari Fis. Nah, ngomong-ngomong lagu ini nih, aku tuh kayak nge-quote sedikit ya, mengutip. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Aduh, ini tuh liriknya tuh cukup dalam dan juga sepertinya relevan. Mulai dari ulang tadi belum ke naik, kamu udah ngomong. Oke, sorry. Fis. Dari lagu yang tadi nih, aku agak sedikit ngutip dari lirik. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Wah, liriknya ini cukup dalam dan juga sepertinya relevan dengan perbincangan kita saat ini bersama Bapak Happy Chandrayana. Bener banget nih, ngomong-ngomong nih Pak, aku ada pertanyaan ya. Siap. Bertumbuh, menemukan jati diri, itu kan sangat sulit ya Pak? Oh pasti. Apalagi di umur seperti kita ini nih mahasiswa, kayak aku sama Andi, umurnya 20-an. Nah, saat Bapak seusia kita ini gimana sih Pak kiat untuk menghadapi quarter life crisis ini? Dan akhirnya bisa sampai ke titik sekarang Bapak bisa menjadi seorang Happy Chandrayana yang kita kenal. Quarter life crisis seperempat abad ini nge-brand banget sih nama ini ya. Bukan saya tanya dari mana kalimat itu. Ternyata ini banyak juga yang meng-highlight. Ya, banyak yang curhat soalnya. Di fase ini katanya susah banget hidup. Jadi di usia 20 tahun ya, Iya. masa-masa lagi kuliah, masa-masa kita lagi mencari passion, jati diri. Saya temukan ketika kita mengisi segmen workshop seminar di salah satu titik provinsi di ujung sana di Aceh. Jadi ternyata saya dapat quote di situ. Jadi 40 hari bersama anak-anak Aceh korban tsunami, saya dapat quote bahwa sosok yang akan meraih titik sukses itu dia yang belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain nggak butuh belajar. Betul juga ya, langsung aja gitu. Judge aja tuh. Iya, yang kedua tuh ini yang paling penting. Sesuai dengan lagu tadi ya, narasinya keren banget. Bahwa kita itu akan sukses selama bisa menikmati proses tapi tanpa banyak protes. Menikmati proses tanpa banyak protes. Oh iya. Itu beda hurufnya loh, kan? Maksudnya proses versus protes. Dan semakin banyak protes, jangan haraplah dia akan menikmati proses apalagi sampai titik sukses. Yang ketiga, kita itu harus jadi orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasa tapi jangan merasa pintar. Iya. Merasa apa dong? Pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu loh kan. Oke. Jadi peka lah ya. Kepekaan. Jadi banyak orang yang dia merasa pintar, merasa paling lah gitu loh kayak. Tapi dia nggak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah itu. Jadi menemukan jati diri itu harus menikmati proses, gak usah banyak protes. Terus dia harus banyak mengoreksi diri, refleksi, muhasabah. Karena mengoreksi orang lain itu nggak butuh belajar kan. Nah itu pasti jati diri akan ditemukan dan dia akan mengatakan ini adalah hidup saya, ini jati diri saya. Gitu brother, sister. Brother and sister. Tapi yang paling relate sih emang benar karena di mana-mana ya, termasuk kayak di kelas, di kampus juga ada sih yang pinter ada, cuma sedikit yang peka terhadap lingkungannya untuk bisa pintar merasa. Kayaknya temennya ada yang kurang paham nih, diajarin nih. Pasti banyak yang nyatet tuh Kak. Banyak ya? Buat status di WA. Langsung upload, jangan si Andi udah upload nih di status WA. Oh belum? Oke. Nah, tapi Bapak pernah nggak sih ngalamin satu kampus lah, yang udah pada sukses, speed mereka udah 120 km per jam, kita masih 20 km per jam. Tapi kalau kita masih di circle itu ya sampai kapan kita tersiksa dengan circle itu loh. Nah, maksudnya kita harus move. Maka ada istilah lebih baik jalan satu langkah daripada jalan di tempat. Oke. Yang penting move lah ya. Move gitu. Aja, udah jalan aja, nikmati prosesnya. Tapi kebanyakan kalau dia terwarnai dengan suasana, contohnya yang lain udah pada kayak udah sukses, gue masih kayak gini-gini aja gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang lahirnya muncul nanti overthinking, dia nggak bisa raih sukses, yang muncul adalah kecemasan, galau gitu ya, bakal sukses. Jangan harap dia bisa meraih titik kesuksesan kalau dia masih berada di situ itu. Overthinking without moving gitu ya jadinya. Udahlah kacau tuh. Karena memang teman-teman sekarang juga banyak yang ngeluh kayak, aduh kita ngapain nih capek-capek, ambisius, tapi ternyata banyak yang terlewat, banyak yang terkorbankan gitu. Kira-kira tuh ini kan menjadi suatu sebuah kelenaan ya bagi anak-anak muda. Ini tuh sebuah pilihan atau sebenarnya kita bisa menjalani dua-duanya sih? Sebenarnya kita menikmati proses itu sesuai dengan passion kita pastinya. Maksudnya dia mau ngambil ilkom di zona komunikasi. Nah, nikmatilah proses itu. Itu udah jadi pilihan yang udah digerakkan Sang Maha kan. Jadi kebanyakan tuh orang udah sampai ke titik itu, dia berpikir gini pilihan gue bukan ya.
Oh Lu iya berapa iya, sebelumnya? sering-sering. Aduh kayak salah jurusan gitu ya. Salah jurusan ya, gitu kan. Nah kalau selama masih di area situ terus ya susah dia untuk move. Susah untuk move ya. Nah terus tuh kadang-kadang ada juga nih yang suka curhat kayak misalkan, aduh kayaknya jarang banget nih ketemu keluarga saking sibuknya misalkan organisasi. Mungkin aku juga ngerasa tapi ada juga temen yang suka curhat gitu cerita gitu kan. Iya. Kayaknya terlalu sibuk organisasi, ambisius gitu misalkan dalam pengejaran karir, kerja mungkin kerja dan kuliah sampai mungkin lupa untuk kayak pulang ke rumah. Ya kan sebenarnya itu juga jalan pilihan untuk kayak mau mensukseskan untuk apa ya, bisa ngasih orang tua mungkin di masa tua. Pendapat Bapak gimana? Balance sih, harus balance. Maksudnya sesimpel kita profesi seperti saya sendiri kan. Iya ya. Komunikasi dengan keluarga tuh harus dikasih space lah, jangan sampai lost banget gitu. Maksudnya dia terlena dengan kegiatan aktivitas kesehariannya, dia terlena dengan profesinya, tapi dia lupa dengan energi spiritual keluarga yang ada di sekelilingnya gitu kan. Bener-bener. Nah, kebanyakan orang seperti you bilang tadi, karena dia udah asik di dunia kerja, di dunia kampus, di organisasi, dia lupa kalau ternyata ada doa orang-orang yang lewat di sekelilingnya gitu. Iya bener-bener. Maka maksud kita sih disisihkan, bukan disisihkan ya, ada space lah untuk komunikasi dengan keluarga. Makanya komunikasi itu bukan dalam ranah apa public speaking aja, komunikasi dengan keluarga, orang tua itu penting banget. Sampai dia mengatakan aku nggak sendiri, ternyata banyak orang yang support aku sama. Iya, benar-benar. Karena kan orang kayak kerja lupa sama orang yang support, stres kan namanya. Iya, stres. Ya, pernah ke quarter life crisis. Kan ada tuh. Oke, tamparan banget sih buat aku. Kalau Andi gimana Andi? Kalau misalkan mengenai suka gak sih ngeluh-ngeluh kayak gitu, aduh saya terlalu sibuk nih buat keluarga, kurang waktunya. Iya, sampai kalau misalkan aku sih diimbangin ya, kalau ada waktu liburan ya udah keluarga gitu kan. Kalau misalkan ya waktu kuliah kerja ya udah kuliah kerja gitu. Nah, tamparan juga sih buat apa sekaligus. Iya. Iya benar-benar. Karena tampar sih benar. Kita itu gak bisa menghindari keadaan ya gitu kan. Kita dihadapi dengan keadaan yang sibuk, keadaan yang perlu juga meluangkan gitu ya untuk peka tadi ya, balik lagi yang tadi. Tapi sabar nih, kita masih ada satu segmen lagi. Tapi kita harus break dulu ya kayaknya. Lagi break lagi. Oke. Setelah lagu berikut ini, Sialan dari Juicy Lucy.